Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi gencar patroli di Makassar, 8 pemuda pesta minuman keras berhasil diringkus. Puluhan mahasiswa unjuk rasa di bawah flyover Kota Makassar. Lalu lintas Jalan Petarani menuju Bandara Hasanuddin sempat macet. PSM Makassar melibas Persigoa 4-0 di Stadion Kaligoa, Kabupaten Goa pada laga uji coba jelang melawan Bali United dalam kompetisi Liga 1. Polres Pindrang mendirikan posko pengaduan penyalahgunaan narkotika di Desa Kabalangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Keberadaan posko diharapkan bisa meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut dalam gerakan perang terhadap narkoba. Kapolres Pindrang meresmikan posko pengaduan penyalahgunaan narkotika di Desa Kabalangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang pada Rabu siang. Selain pusat sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat, posko ini juga menjadi tempat pelaporan jika masyarakat menemukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kenapa kami pilih Desa Kabalangan sebagai pilot proyek atau percontohan? Karena beberapa kasus yang kami ungkap selama kami bertugas sebagai Kasat Narkoba di Polres Pindrang rata-rata di sekitar Desa Kabalangan ini. Dan Desa Kabalangan ini merupakan jalan poros atau jalur yang menghubungkan antara Kota Pindrang dengan Sulbar atau Sulawesi Barat. Sebelumnya, Satuan Narkoba Polres Pindrang menangkap seorang ibu rumah tangga di Desa Kabalangan yang diduga menjadi pengedar sabu-sabu. Pemerintah Kabupaten Pindrang menginginkan perang terhadap narkoba dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Tetapi ini harapan kita adalah, karena ini bentuknya kita mau melakukan pencegahan. Waktu kita lebih dominan sosialisasinya. Ketika kita dominan sosialisasinya, tentu peran aktif masyarakat yang sangat kita butuhkan. Kecamatan Duampanua dilintasi Jalan Trans Sulawesi yang diduga menjadi salah satu jalur peredaran narkotika melalui transportasi darat. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Berita lainnya untuk Anda, guna mencegah penularan penyakit mulut dan kuku, pengiriman dan penerimaan sapi dari berbagai daerah dihentikan sejak 7 Juli 2022. Pengawasan pengiriman sapi melalui jalur ilegal juga diperketat. Kandang sapi milik Stasiun Karantina Pertanian atau SKP kelas 1 Parepare tampak kosong sejak penghentian pengiriman dan penerimaan sapi dari berbagai daerah. Pengiriman dan penerimaan hewan ternak dihentikan sejak 7 Juli 2022. Tindakan ini untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Sulawesi Selatan. Penghentian pengiriman sapi sesuai surat edaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Petugas karantina juga menggandeng berbagai pihak untuk memperketat pengawasan pengiriman sapi melalui jalur ilegal masuk Sulawesi Selatan. Potensi masuknya PMK di wilayah Sulawesi Selatan cukup tinggi mengingat sepanjang garis pantai Sulawesi Selatan cukup luas dan sepanjang pantai itu bisa menjadi tempat pemasukan pengeluaran yang ilegal. Nah, ini di luar jangkauan karantina untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan maupun tumbuhan. Kalau antisipasinya Pak, ini hewan-hewan ilegal yang masuk khususnya di Parepare? Antisipasinya kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Memang kita ada namanya pengawasan. Jadi pengawasan tempat-tempat yang belum ditetapkan, berkoordinasi dengan kepolisian juga dengan Babinsa di daerah. Jadi kita sudah ada perjanjian kerjasama dengan TNI Angkatan Darat juga, sehingga ini memperkuat kita dalam hal pengawasan lalu lintas media pembawa hewan dan tumbuhan di tempat-tempat yang belum ditetapkan atau tempat-tempat yang ilegal. Nah, kalau karena ini kan lockdown pengiriman Pak dan pengeluaran, nah itu dampaknya bagi sendiri Pak yang ini pengusaha bagaimana? Jelas kalau untuk dampaknya secara ekonomi berdampak Pak. Kenapa?
mestinya sapi yang akan dijual secara umur sudah bisa namun tidak dapat dijual. Begitupun juga masyarakat untuk kebutuhan daging mereka butuh ternyata dibatasi sehingga mereka juga tidak bisa memenuhi daging itu khususnya di Pulau Kalimantan. Hampir sebagian besar pemasukan sapi dari Pulau Kalimantan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Ini Pak sudah sejak kapan Pak ini tidak ada pengiriman lagi Pak? Kalau pengiriman sejak 2 hari atau 3 hari sebelum menjelang Idul Adha kami sudah stop, tidak boleh lagi ada pengeluaran ternak di wilayah karantina Parepare. Itu sudah stop ya pengiriman dari sana Pak? Iya, kita sudah hentikan untuk sementara sambil menunggu surat edaran selanjutnya dari Satgas, PMK dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan diklaim sebagai pemasok daging sapi ke beberapa provinsi. Penghentian pengiriman sapi berdampak pada penurunan jumlah pasokan bagi pengusaha ke daerah tujuan. Suwardi Gatam melaporkan dari kota Parepare. PSM Makassar melibas Persigoa dengan skor telak 4-0 di Stadion Kaligoa, Kabupaten Goa. Laga uji coba ini sebagai persiapan PSM jelang lawan Bali United dalam kompetisi Liga 1. Gencar menyerang, itulah yang ditampilkan PSM Makassar saat melibas Persigoa 4-0 di Stadion Kaligoa, Kabupaten Goa pada Senin sore. Dalam laga uji coba ini, gol kemenangan telak PSM dicetak Victor Johnson pada menit ke-10 serta hat-trick pemain naturalisasi asal Pantai Gading Donald Bisa pada menit ke-25, 46, dan 49. Rencananya Stadion Kaligoa akan rutin digunakan sebagai tempat latihan ataupun persiapan tim PSM. Apalagi Laskar Ayam Jantan dari Timur bakal menghadapi Bali United pada kompetisi Liga 1 Jumat sore 29 Juli 2022 di Stadion B.J. Habibie Parepare. Kegiatan latihan, apalagi kalau sifatnya tertutup nanti, ya mungkin kita pakai di sini untuk latihan strategi, latihan tertutup sehingga pelatih benar-benar bisa menerapkan strategi-strategi apa yang akan beliau turunkan dan tidak terganggu oleh hiruk-pikuk penonton seperti itu. Setelah menggilas Persigoa tanpa balas 4-0, anak-anak asuhan pelatih Bernardo Tavares ini semakin giat mematangkan kemampuan agar meraih kemenangan saat melawan Bali United. Laga PSM Makassar kontra Bali United diprediksi akan disaksikan 20.000 penonton sesuai kapasitas Stadion Gelora B.J. Habibie. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Guna mencegah abrasi, TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar menanam 5.000 bibit mangrove di pesisir pantai Makassar. Kegiatan ini juga sebagai peringatan Hari Mangrove Sedunia yang serentak digelar di 77 lokasi jajaran TNI Angkatan Laut. Inilah bibit mangrove di pesisir pantai Makassar. Ada 5.000 bibit mangrove yang ditanam TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar untuk mencegah abrasi. Kegiatan ini juga sebagai peringatan Hari Mangrove Sedunia yang serentak digelar di 77 lokasi jajaran TNI Angkatan Laut. Hingga kini total ada 24.000 bibit mangrove yang telah ditanam prajurit TNI Angkatan Laut. Mangrove secara serentak yang kita laksanakan bersama unsur maritim yang lainnya, khususnya di tempat di lokasi KBN Taman Wisata Mangrove Untia, sejumlah 5.000 bibit yang kita tanam dengan menyesuaikan lahan yang ada di sini 5 hektar. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.